A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Di ayat 1 kita bahas tajwidnya. Huruf-huruf yang berada di awal surat ini disebut bacaan Fawatihus Suwar, pembuka surat. Baik, huruf pertama ha, huruf ha yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri, ini disebut bacaan mad tabi'i, panjangkan 2 harokat. Hamim. Huruf kedua mim, tidak ada harokat fathah, dhammah ataupun kasroh, maka dibaca huruf aslinya mim. Di sini hanya ada tanda mat atau tanda layar. Dibaca aslinya tapi dipanjangkan 6 harokat. Hamim. Mim ini tepatnya bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, mukhaffaf itu ringan artinya. Jadi mim dibaca biasa saja, dibaca huruf aslinya. Hamim, bukan hama. Kita lanjutkan ayat 2. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilu, nun sukun bertemu za disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa awsato. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah ada di huruf za. Tanzilul kitabi minallahi. Lafaz Allah didahului fathah disebut lafaz Allah tafkhim atau tebal. La-nya kita ganti lo. Minallah. Kita ulang. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alif diikuti lam sukun, disebut bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ini juga alif lam sukun. Dua-duanya disebut bacaan izhar qamariyah, lam sukunnya dibaca jelas semuanya. Minallahil azizil hakim. Hakimi, kasrah diikuti ya sukun. Ki disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad arid disukun. Cara bacanya ki panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Hakimi, ketika dihentikan hakim. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita ulang dari sini. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Barakallahu fikum. 1300 para pecinta Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Baik, kita lanjutkan surat Al-Ahqaf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Ada qaf dan lam kecil di sini. Disebut waqaf ula, lebih baik dihentikan. Kita ulang dulu tajwidnya. Ma khalaqna, qaf sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah, tepatnya qalqalah sugro. Bunyi qaf dipantulkan tapi sedikit saja atau mengalir saja pantulannya. Ma khalaqnas samawati, alif lam diikuti tasydid, disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Alif dan lamnya abaikan, tidak usah dibaca, langsung pada huruf yang bertanda tasydid. Kita ulang.
Ma khalaqnas samawati wal arda. Ra sukun didahului fathah disebut bacaan ra tafkhim atau ra tebal. Bunyi ra-nya kurangi getarannya. Wal arda wa ma bainahuma illa, fathah diikuti alif. Ma disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Ma yang bertanda layar, panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim mu. Kasrah tanwin bertemu mim disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi kasrah tanwinnya masukkan pada mim, bibir langsung rapat, dengungkan 2 harokat. Wa ajalim musamman, mim bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi mim harus didengungkan atau ditahan 2 ketukan. Wa ajalim musamman, harokat fathah tanwin atau fathah tain dihentikan disebut bacaan mad nyiwat. Jadi nyiwat itu artinya pengganti. Cara bacanya bunyi fathah tanwin kita ganti dengan fathah panjang. Musamman ketika dihentikan musamma, 2 harokat saja. Kita ulang dari sini. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Jangan terlalu panjang mad nyiwat. Kita lanjutkan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Walladzina, kasrah diikuti ya sukun, disebut bacaan mad tabi'i atau mad asli. Panjangkan dhi ini 2 harokat saja atau 1 ayunan saja. Walladzina kafaru amma, mim bertasydid atau nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi mim dengungkan 2 harokat dengan cara merapatkan bibir. Amma u, fathah diikuti alif. Ma disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya ma yang bertanda layar atau bendera ini panjangkan 5 harokat. Amma unziru, nun sukun bertemu dzal. Ini disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika mendengung lisan kita sudah bersiap di huruf dzal. Unziru mu'riduna, dhammah diikuti waw sukun. Du disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli sama saja, ketika bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad arid disukun. Cara bacanya du, ini panjangkan 6 harokat. Kemudian huruf yang terakhir sukunkan. Mu'riduna, ketika dihentikan mu'ridun. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang dari sini. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Baik, kita lanjutkan surat Al-Ahqaf yang baru hadir ayat 4. Bismillah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Satu kata boleh dihentikan dulu jika nafas kita tidak kuat.
sama seperti nafas saya. Kita ulang. Qul ara'aytum ma, mim bertemu mim. Disebut bacaan idgham mimi atau idgham mitsli. Cara bacanya mim pertama masukkan pada mim kedua, kemudian dengungkan 2 harokat. Qul ara'aytum ma tad'una, dal sukun di tengah bacaan, disebut bacaan qalqalah sugro. Bunyi dal dipantulkan tapi jangan berlebihan, mengalir saja pantulannya. Ma tad'una. Bagaimana kalau berlebihan? Ma tad'una, itu disebut berlebihan. Tidak boleh dibaca seperti itu karena posisi qalqalahnya ada di tengah bacaan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi. Di sini ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf dal. Ini disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa akrob. Bunyi nun sukunnya dengungkan 2 harokat. Ketika dengung, lidah kita bergeser ke huruf dal. Pergeseran itulah yang disebut akrob, gesernya atau pindahnya lidah sedikit saja. Kita ulang. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi. Lafaz Allah atau lafzul jalalah jika didahului harokat kasroh, ini disebut bacaan lafaz Allah tarkik atau tipis. La-nya dibunyikan apa adanya. Nilla, tidak perlu nillo, jangan. Kita ulang. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Dhammah diikuti waw sukun. Ini disebut bacaan mad tabi'i atau mad asli sama saja. Dimanapun berada, mad tabi'i ini tetap panjangnya 2 harokat saja. Meskipun di akhir bacaan tidak boleh terlalu panjang. Madza khalaqu, tidak boleh, itu sudah terlalu panjang. Madza khalaqu. Kita ulang sekali lagi. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Ulang dari aruni. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Kita ulang. Fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw atharatim min ilmin in kuntum. Tidak kuat boleh ada tum di sini. Tum, hum, kum. Atau kalau masih dirasa masih terlalu panjang, bisa kita mundur dulu. Atharotin, ini boleh kita berhentikan. Au atharoh. Ini ya. Kita ulang dari sini. Fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza au atharoh. Kita ulang dari au atharotin. Au atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Baik, kita lanjutkan ayat 5 surat Al-Ahqaf. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Satu kata. Boleh dihentikan dulu jika nafas kita pendek seperti nafas saya. Kita ulang. Wa man adallu mimman.
mim bertasdid. Disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi mim kita dengungkan 2 harokat dengan cara merapatkan bibir. Mim yad'u. Nun sukun bertemu ya. Disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi nun langsung masukkan pada ya. Dengungkan 2 harokat. Mimman yad'u min dunillahi. Nun sukun bertemu dal. Disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa aqrab. Bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah bersiap di huruf dal. Min dunillahi malla. Nun sukun bertemu huruf lam. Disebut bacaan idgham bila gunnah. Bunyi nun sukunnya langsung masukkan pada lam. Tidak usah dengung. Malla. Kita ulang lagi dari sini. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Awalnya ketika dihentikan tinggal kita sukunkan huruf terakhir yang masih hidup. Hu. Ketika berhenti maka harus disukun. La yastajibulah. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Kita ulang dari sini. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun.